Bayangkan, setiap malam, suara angin menderu membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Desa Girah yang dulu tenang, kini berubah jadi lautan tangis dan jeritan. Orang-orang jatuh sakit satu persatu, dan tak ada yang tahu penyebabnya, atau lebih tepatnya, tak ada yang berani membicarakannya. Semuanya tahu, di balik semua ini ada satu nama yang tak boleh disebut sembarangan, Calon Arang. Sebuah nama yang begitu ditakuti di kerajaan Kahuripan. Seorang penyihir sakti yang mampu menyebarkan wabah dengan ilmu hitamnya. Tapi, apakah kisahnya seseram itu? Atau ada rahasia lain di balik legenda ini? Yuk, kita selami kisahnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kisah seru lainnya. Di desa terpencil bernama Girah, hiduplah seorang wanita tua yang dikenal sebagai Calon Arang. Jangan bayangkan nenek-nenek biasa ya, kalau yang lain sibuk merajut atau jualan di pasar. Calon Arang lebih suka merapal mantra, dan bikin orang-orang sakit bersama putrinya yang cantik, Ratna Manggali. Calon Arang tinggal dalam bayang-bayang ketakutan warga desa. Konon, ia menyimpan dendam karena putrinya sulit mendapatkan suami. Kenapa? Karena siapa yang berani jadi menantu penyihir? Saking marahnya, Calon Arang memilih jalan balas dendam. Setiap malam, dia melakukan ritual rahasia, memanggil roh-roh jahat, dan menyebarkan wabah penyakit ke seluruh negeri Kahuripan. Penduduk yang sehat tiba-tiba terjatuh, panas tinggi, dan tak sedikit yang akhirnya meninggal. Sri Baginda Airlangga, sang Raja Kahuripan, tak tinggal diam. Merasa rakyatnya dalam bahaya, Raja Airlangga langsung memerintahkan Patih Narotama, orang kepercayaannya, untuk menangkap Calon Arang. Pokoknya, tangkap dia, apapun caranya, kata sang raja dengan wajah geram. Patih Narotama pun membawa pasukan terbaiknya menuju desa Girah. Mereka bersiap bertarung. Tapi mereka lupa satu hal, ini bukan penyihir sembarangan. Begitu sampai, Calon Arang hanya tertawa. Aha, kalian pikir bisa menang melawanku? Todoh, dengan sekali kibasan tangan, langit berubah gelap, petir menyambar, angin kencang berputar, dan dalam hitungan detik, pasukan kerajaan tumbang tanpa bisa melawan. Patih Narotama pun pulang dengan wajah tertunduk. Misi gagal total. Raja Airlangga yang mendengar kabar itu langsung panik. Tidak bisa dibiarkan. Kita butuh orang yang lebih sakti. Akhirnya, dipanggillah Empu Barada, seorang pertapa sakti sekaligus adik sepupu Calon Arang. Setelah berbicara dengan sang raja, Empu Barada mengungkap rahasia terbesar Calon Arang. Kekuatan Calon Arang berasal dari kitab pusaka yang dia simpan. Kalau kita mengambilnya, dia akan kehilangan kesaktiannya. Tapi, siapa yang bisa mencurinya? Jawabannya, Bahula, murid setia Empu Barada. Bahula mendapat misi khusus, menikahi Ratna Manggali, supaya bisa menyusup ke rumah Calon Arang, dan mencuri kitab pusaka. Dengan wajah tampan dan gaya bicara yang halus, Bahula pun datang ke desa Girah. Ratna Manggali, aku ingin meminangmu, katanya dengan tatapan penuh cinta yang sebenarnya tipu-tipu. Ratna Manggali yang selama ini kesulitan mendapat jodoh langsung berbinar-binar. Aku menerima lamarannya. Calon Arang yang tak curiga bahkan mengadakan pesta besar untuk pernikahan mereka. Namun, malam demi malam, Bahula mengintai kitab pusaka itu. Hingga akhirnya, di satu malam, saat Calon Arang tertidur lelap, Bahula berhasil mencurinya dan lari ke kerajaan. Keesokan paginya, Calon Arang murka. Aku dihianati. Bahula, ia mengamuk dan bersiap menyerang kerajaan. Tapi kali ini, Empu Barada sudah siap dengan senjata rahasia, keris Wuling Sakti. Pertarungan pun terjadi. Calon Arang melontarkan sihir hitam. Namun dengan sekali tebas, Empu Barada berhasil menangkisnya. Hingga akhirnya, keris Wuling Sakti menembus tubuh Calon Arang. Darah menyembur. Dan dengan tatapan penuh amarah, Calon Arang akhirnya tumbang. Dengan kematiannya, wabah pun berakhir. Rakyat Kahuripan bisa hidup tenang kembali. Begitulah kisah Calon Arang, penyihir yang ditakuti, namun juga punya sisi tragis. Tapi pertanyaannya, apakah Calon Arang benar-benar jahat? Beberapa orang percaya dia hanya perempuan yang disalahpahami, seorang ibu yang ingin anaknya bahagia, atau mungkin seorang wanita sakti yang terlalu kuat untuk zamannya. Apa pendapat kalian? Apakah Calon Arang ini penjahat atau korban keadaan? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka cerita-cerita mistis dan legenda seperti ini, jangan lupa like, biar kita bisa terus menghadirkan kisah-kisah seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita rakyat berikutnya.